akan melakukan praktek coaching untuk demonstrasi kontekstual modul 2.3. Saya Sri Anggiani dari SDN Harapan Mekar dan dua teman saya. Saya Nur Atia dari SMK Negeri 1 Hampra. Dan saya Dewi Desmasari dari SMK Agroindustri. Terima kasih. Assalamualaikum Dewi. Waalaikumsalam Ibu Sri. Hari ini Ibu akan melakukan coaching kan? Betul. Gitu ya. Sebelum kita mulai proses coaching hari ini, saya akan berperan sebagai pengamat atau observer yang akan memantau proses coaching antara Ibu dengan coach nanti. Nah, sebelum percakapan dimulai, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait rubrik penilaian observasi agar Ibu juga memahami acuan yang saya gunakan. Dalam penilaian nanti, saya berharap Ibu sudah memahami dan menerapkan prinsip dasar seorang coach, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi coachingnya. Selain itu, Ibu juga diharapkan sudah menguasai kompetensi inti coaching yang meliputi kehadiran penuh atau presence, mendengarkan secara aktif, serta kemampuan mengajukan pertanyaan berbobot dengan menggunakan teknik rasa. Baik. Saya juga berharap dalam percakapan nanti Ibu dapat mengikuti alur coaching Tirta, yaitu menentukan tujuan, melakukan identifikasi, merancang aksi, dan menentukan tanggung jawab. Ini adalah rubrik penilaian yang akan saya gunakan sebagai acuan dalam mengamati proses coaching Ibu nanti. Apakah Ibu sudah bisa dipahami oleh Ibu? Sudah Ibu, sudah saya pahami. Baik, kalau begitu pertanyaan pertama, kira-kira kompetensi coaching yang mana yang ingin Ibu kembangkan dalam percakapan nanti? Kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan ada dua, yaitu mendengar aktif juga menggunakan pertanyaan berbobot dengan menggunakan teknik rasa. Dari dua kompetensi coaching ini, kira-kira bagian kompetensi yang mana yang secara spesifik ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching nanti? Kompetensi spesifik yang ingin saya kembangkan adalah mendengar aktif agar saya dapat menggali potensi coach dengan lebih baik, sehingga coach bisa menemukan solusi yang tepat untuk permasalahan yang dihadapinya, Bu. Pertanyaan terakhir nih Bu, ya, terkait indikator ketercapaian, kira-kira tolak ukur apa yang Ibu terapkan untuk mengukur keberhasilan dalam proses percakapan nanti? Indikator seperti apa yang Ibu ingin capai? Baik. Indikator keberhasilan yang ingin saya tuju itu yang pertama adalah bahwa nanti dalam coaching saya dapat menerapkan alur secara runtut. Kemudian saya bisa menggali ide-ide dari coach dan beliau dapat menemukan solusi dalam permasalahan yang memang beliau temui. Baik, semoga dari indikator yang sudah Ibu sampaikan terkait prosesnya tadi, meliputi Tirta, kemudian ide-ide solusi dari coach juga bisa tergali dengan sangat maksimal. Semoga bisa tercapai dalam proses percakapan nantinya. Hanya itu Ibu yang ingin saya tanyakan, dan selebihnya setelah ini Ibu mungkin bisa memulai percakapan dengan coachnya, dan saya berharap proses percakapan nanti bisa berjalan dengan lancar, sesuai dengan indikator keberhasilan atau ketercapaian yang sudah Ibu tentukan tadi. Baik, terima kasih Ibu. Siap-siap mungkin ya, silakan sekarang untuk memulai proses coaching. Iya, terima kasih atas waktunya Ibu. Sama-sama. Assalamualaikum Bu Ati. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat. Gimana kabar Ibu? Alhamdulillah, keadaan saya juga sehat. Bu, dengar-dengar ada yang ingin disampaikan atau diceritakan. Apakah betul Bu? Iya, betul Bu. Ada sesuatu yang ingin sampaikan nih ke Ibu. Sepertinya kita hanya punya waktu 15-20 menit ya Bu untuk berdiskusi. Kira-kira apa yang bisa disampaikan Ibu pada saya? Begini Bu, terkait dengan rekan guru di sekolah saya perhatikan dari tahun ke tahun itu tidak ada perubahan. Perubahan di sini sih misalnya penyampaian materi di kelas dengan menggunakan metode konvensional saja. Misalnya ini ceramah lagi ceramah.
Padahal kan kita tahu kan perkembangan zaman sudah pesat, semakin canggih teknologi, tapi guru masih tidak mau ya ada perubahan dalam metode pengajaran. Jadi hanya mengandalkan metode pembelajaran konvensional saja dan pembelajaran yang jadi pembelajaran ini kurang bervariatif aja. Oh begitu ya. Kalau saya garis bawahi ya Bu, permasalahan dari Ibu ini adalah pembelajaran dari rekan-rekan guru yang memang kurang bervariatif begitu ya Bu ya? Iya betul Bu, kurang bervariatif, baik media, model yang lama masih dipakai. Kira-kira dari percakapan kali ini, apa yang ingin Ibu harapkan? Dari percakapan kali ini sih saya ingin mendapatkan adanya perubahan khususnya di sekolah ya, terutama dalam penyampaian materi di kelas. Jadi harapan Ibu adalah menginginkan perubahan. Kira-kira perubahan apa yang ingin Ibu lihat dan ingin Ibu dapatkan? Perubahan yang ingin saya dapatkan itu dalam hal penyampaian metode, model atau media pembelajaran itu bervariatif. Misalnya menggunakan aplikasi yang sekarang lagi viral ya atau trending banyak digunakan, misalnya games edukasi, bisa kuisis atau labirin, game sambil belajar. Nah, menurut saya itu lebih baik daripada kita masih menggunakan metode ceramah tanpa ada variasi lainnya. Oke, dari yang Ibu sampaikan tadi, pembelajaran yang menggunakan metode bervariasi, model atau media itu bisa dikatakan kondisi yang ideal ya Bu ya. Mungkin Ibu bisa ceritakan pada saya dari level 10, kira-kira di sekolah Ibu berapa levelnya? Sepertinya untuk sekolah saya sih ada di level 5 ya, karena di sekolah tuh masih banyak guru-guru senior masih menggunakan metode yang kurang variatif. Jadi cukup sulit nih kalau misalnya masih di level 2. Oke, berarti ada di level 5 ya Bu. Kira-kira di kondisi saat ini, level berapa nih bisa ditingkatkan agar terlihat adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif lagi di sekolah Ibu? Mungkin bisa ditingkatkan lagi di level 7 Bu. Karena untuk level yang lebih tinggi lagi ini agak sulit. Dilihat masih kebanyakan guru seniornya yang masih seperti itu yang tadi saya jelaskan. Dari 5 ke 7 itu ya masih bisa lah dilakukan perubahan. Oke. Dari level 5 ke level 7 ya Bu ya, kira-kira usaha apa yang akan Ibu lakukan untuk menciptakan adanya perubahan? Sebenarnya saya juga masih memikirkan ini ya Bu, ada rencana tindakan yang bisa saya perbuat itu mungkin semacam diadakan mentoring atau pendampingan individu antara saya dengan sejawat atau bisa bergantian seperti itu. Oke, jadi Ibu akan melakukan mentoring atau pendampingan ya. Kira-kira selain metode itu, mungkin tidak ada strategi atau teknik lainnya yang diterapkan di sekolah dan teman-teman sehingga Ibu merasa nyaman dalam penyampaian tersebut. Mungkin jika bukan dengan mentoring, saya coba nanti konsultasi dulu ya Bu dengan kepala sekolah atau dengan pihak kuasa kurikulum untuk membuat semacam pelatihan atau kegiatan workshop gitu Bu. Tujuannya sih untuk peningkatan kompetensi guru khususnya dalam penyampaian materi di kelas dengan media-media yang bervariatif. Berarti Ibu tadi sudah merencanakan tentang kegiatan mentoring, pendampingan atau pelatihan workshop. Dari ketiga ini, kira-kira menurut Ibu nih, dari tiga tersebut, yang lebih nyaman dan yang memang bisa cepat direalisasikan itu yang mana Bu? Ini yang mentoring Bu, karena jika untuk ada pelatihan atau workshop
persiapannya kan harus matang kan ya. Mm-mm. Perlu ada waktu juga, ini tidak sebentar gitu. Lalu biaya dan narasumber yang berkompeten juga harus dipikirkan juga. Jadi yang saat ini lebih nyaman yang dilakukan guru sih menurut saya itu mentoring. Baik. Di kegiatan mentoring ini, kira-kira Ibu mau minta bantuan atau supportnya gimana nih Bu? Iya sih Bu, mungkin nanti minta bantuan dengan rekan guru di sekolah ya, yang ahli dengan bidang IT menggunakan pembelajaran. Baik Ibu, tadi kan saya sudah mengamati ya proses dari percakapan Ibu dengan coachingnya terkait proses coaching ini sudah ada beberapa catatan. Namun sebelum saya sampaikan nih, Ibu saya ingin menanyakan beberapa hal untuk yang pertanyaan pertama ini, apa yang sudah Ibu lakukan tadi saat melakukan coaching dan juga apa yang sudah menjadi indikator ketercapaian dari proses coaching tersebut. Baik, untuk yang telah saya lakukan tadi, saya sudah mencoba menerapkan prinsip coaching, yaitu berupa kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi coaching. Kemudian untuk kompetensi inti yang sudah saya terapkan tadi, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Dari catatan saya, Ibu memang sudah melaksanakan prinsip kemitraan dengan sangat baik ya Bu ya. Terlihat dari percakapan yang berlangsung setara tanpa adanya perbedaan tingkatan, Ibu juga telah menerapkan prinsip proses kreatif dengan menggali kreativitas coaching untuk mengeluarkan berbagai solusi terhadap masalah yang sedang dia hadapi begitu. Selain itu, Ibu juga mengajukan beberapa pertanyaan berbobot yang bertujuan memaksimalkan kompetensi inti yang Ibu targetkan yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot juga sudah tercapai sesuai dengan yang disampaikan pada saat pra-observasi tadi. Yang paling penting, Ibu sudah berhasil mengikuti alur percakapan coaching Tirta, dimulai dari menetapkan tujuan, mengidentifikasi masalah, membuat rencana, hingga menentukan tanggung jawab. Jadi secara keseluruhan, Ibu memang telah menjalankan proses coaching ini dengan sangat baik. Pertanyaan terakhir nih Bu ya, berdasarkan hasil coaching tadi, kira-kira nih kompetensi apa lagi yang nanti ingin Ibu kembangkan? Berdasarkan proses coaching tadi, kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah kehadiran penuh, karena mungkin coaching masih merasa ada beberapa hal yang sebelumnya belum dapat tersampaikan. Seharusnya saya bisa menggunakan teknik seperti teknik stop agar coaching lebih rileks dan nyaman dan juga dapat mengungkapkan permasalahan-permasalahannya. Baik, jadi kehadiran penuh atau presence menjadi harapan Ibu agar lebih bisa dikembangkan. Gitu ya. Betul. Dan saya berdoa semoga teknik ini juga bisa segera Ibu maksimalkan dalam diri Ibu, tidak hanya potensi ini tapi juga potensi yang lain ya, agar semakin tajam ketika memberikan sebuah pelayanan, begitu pelayanan coaching terhadap mitranya atau coachingnya. Begitu. Saya juga berharap semoga proses ini bisa menjadi bekal untuk Ibu agar nanti ke depannya ketika memberikan proses itu bisa sesuai dengan harapan yang diharapkan dalam paradigma coaching ini, terutama dalam penyampaian atau pelayanan. Coach dari Ibu tetap berpegang teguh pada alur Tirta, jadi alurnya Tirta ini tetap dilaksanakan terus. Terima kasih Ibu, proses yang sangat luar biasa, semoga bisa berdampak bagus untuk Ibu ke depannya. Iya, terima kasih. Assalamualaikum Bu Anggi. Waalaikumsalam Bu. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah. Ibu gimana? Alhamdulillah baik. Bu, sebelum kita melakukan coaching, saya akan melakukan beberapa pertanyaan nih. Yang pertama ingin coba mendiskusikan tentang rubrik penilaian nanti, baik pada coaching kita hari ini dengan coaching yang akan nanti saya amati, nilai dengan sesuai rubrik penilaian, apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum. Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coaching dan bagaimana nanti coaching juga merespon dari pertanyaan Ibu. Nah, atau tanggapan tentang pertanyaan dari Ibu. Perlu diingat ya Bu, di sini kita harus tahu prinsip kita sebagai coach. Nah, itu diantaranya
ada kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi yang ada di Koci. Nah, pertanyaan pertama nih untuk Ibu, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan di coaching nanti? Kompetensi yang akan saya kembangkan nanti, begitu. Yang pertama itu adalah presence, kehadiran, gitu, di mana saya menghadirkan betul-betul jiwa dan raga, begitu Bu ya. Iya. Pada saat coaching nanti, dan tentunya adalah saya memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk coach saya nanti. Oke. Pertanyaan kedua nih Bu. Kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik nanti di observasi? Kalau yang paling spesifik untuk coaching nanti menurut saya ya di kehadiran penuh itu Bu ya, di presence-nya mungkin. Iya, gitu. iya. Lalu yang terakhir nih Bu, indikator yang bagaimana yang ingin dicapai dalam proses coaching nanti? Indikator hasil dari coaching nanti itu adalah saya ingin coach saya kali ini dapat menemukan solusi dari permasalahan yang sedang dia hadapi, lalu ya menemukan langkah-langkah dan rencana aksi untuk dia selanjutnya menghadapi masalah tersebut, begitu. Oke. Paling itu aja ya Bu untuk pra-observasi kali ini. Silahkan Ibu melakukan coaching pada coaching. Semoga lancar, sukses dengan tujuan yang akan Ibu harapkan. Iya, makasih banyak Ibu. Iya. Semoga coaching nanti berjalan lancar untuk saya dengan coach ini, begitu. Terima kasih sekali lagi Bu. Iya, sama-sama. Assalamualaikum Ibu Sri. Waalaikumsalam Bu Dewi. Apa kabar Bu? Alhamdulillah Ibu, kabar saya baik. Nah, ngomong-ngomong, tumben nih Bu Dewi datang ke ruangan saya. Apakah ada yang bisa saya bantu? Betul sekali Ibu, kebetulan ada hal yang memang ingin saya diskusikan bersama Ibu. Oh gitu, senang sekali sih saya bisa berbagi pendapat dengan Ibu ya. Jika boleh saya tahu, kira-kira apa yang perlu kita diskusikan Bu Dewi? Begini Bu, saya paham bahwa guru-guru sudah melakukan hal yang terbaik dalam mengajar. Saya juga memahami bahwa proses yang kita lalui untuk mendapatkan hasil pembelajaran yang kita harapkan membutuhkan waktu dan juga membutuhkan dukungan penuh dari keluarga siswa. Namun ada kalanya orang tua mengadukan hal yang merujuk pada kompetensi guru tanpa memahami kompetensi anaknya Bu. Betul sekali Bu Dewi. Saya juga setuju sih ya bahwa mengajar di SLB itu memiliki tantangan tersendiri ya. Keberagaman dan kebutuhan siswa menjadi prioritas yang utama untuk kita. Tentu juga harapan orang tua dalam menyekolahkan anak pun berbeda-beda. Sejauh ini respon apa yang Ibu dapatkan dari orang tua terkait pelayanan siswa? Respon yang saya terima tentunya beragam Bu. Di antaranya banyak yang memberikan respon positif juga, namun ada pula orang tua yang memang menuntut anaknya untuk belajar tanpa memahami dan menyadari kondisi kebutuhan anak sebenarnya, sehingga yang terjadi hal itu menjadi PR bagi kami semua. Wah, menarik sekali ya Bu ya. Namun saya juga jadi terpikirkan betapa pentingnya kita sebagai guru dalam merangkul orang tua dan mengedukasi orang tua terkait kondisi dari masing-masing anak mereka, begitu ya, dengan segala kebutuhan serta keunikannya. Mendengar cerita dari Ibu, apakah Ibu memiliki rencana untuk mencoba memecahkan kekhawatiran yang sedang Ibu hadapi tersebut? Saya sempat berpikir bagaimana kalau saya mengadakan kegiatan parenting yang dapat mengedukasi orang tua tentang kondisi keberagaman, kebutuhan anak, serta penerimaan orang tua terhadap kondisi kekhususan anaknya, Bu. Supaya orang tua menyadari esensi pendidikan yang dibutuhkan oleh anaknya. Menurut saya, kalau ide parenting dalam memberikan edukasi dan kesadaran orang tua terhadap kondisi kekhususan anaknya, begitu ya, memang sangatlah baik. Perlibatan orang tua dalam pemenuhan kebutuhan dasar anak berkebutuhan khusus juga menjadi hal yang wajib dan juga mendasar, begitu ya. Lalu bagaimana cara Ibu untuk mewujudkannya? Dalam hal ini sepertinya saya memerlukan kolaborator dari psikolog untuk membantu kami melakukan kegiatan parenting. Kebetulan saya memiliki kenalan psikolog yang dapat
saya hubungi, Bu. Saya berpikir bahwa dengan kehadiran psikolog sebagai profesional pada bidangnya akan memberikan pengalaman baru bagi orang tua. Dengan pendekatan psikologis, saya berharap kesadaran dan pikiran orang tua akan lebih terbuka lagi dan menerima kondisi anaknya. Alhamdulillah, nampaknya ide untuk melakukan kegiatan parenting yang berkolaborasi dengan para psikolog ini sangatlah menginspirasi ya Bu ya. Dan untuk mewujudkan rencana Ibu itu sejauh ini apa yang perlu Ibu siapkan? Saya kira saya perlu membangun komunikasi kembali dengan rekan psikolog. Saya juga berencana untuk membuat proposal kerjasama sosial dengan beliau untuk membantu para orang tua dalam membangun bantuan psikologis. Dan saya juga perlu berdiskusi dengan rekan-rekan di sekolah untuk merancang program terkait keterlibatan pihak profesional yang bersinergi dalam pembelajaran di sekolah. Wah, ternyata alhamdulillah persiapan Ibu sudah cukup matang ya. Dan ini terdengar menarik sekali buat saya. Saya cukup penasaran kapan Ibu akan merealisasikan. Betul Bu, saya juga jadi merasa antusias. Sepertinya karena sasarannya orang tua, kegiatan ini akan cocok jika dilakukan bersamaan dengan penerimaan peserta didik baru di bulan Juli tentunya, sehingga kegiatannya dapat diikuti oleh orang tua siswa yang baru. Alhamdulillah kalau begitu. Nah, sekarang bagaimana pendapat Bu Dewi tentang diskusi yang telah kita lakukan? Alhamdulillah Ibu Sri, saya merasa lega karena saya telah mengungkapkan kekhawatiran saya. Saya juga merasa lebih baik karena saya telah menemukan solusi yang selama ini hanya ada di benak saya. Terima kasih ya Ibu Sri karena telah menemani saya berdiskusi. Sama-sama Bu Dewi, semoga diskusi kita memberikan manfaat untuk bukan hanya Bu Dewi saja, tapi mungkin nanti untuk teman-teman yang lain di sekolah kita. Iya Bu, terima kasih. Tadi udah melakukan coach dengan coaching? Alhamdulillah sudah Bu. Alhamdulillah. Nah, sebelum penutupan ada yang mau saya tanyakan. Beberapa pertanyaan nih pasca observasi. Iya Bu, silakan. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan saat coaching tadi? Di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur tirta dari menanyakan tujuan, lalu identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab, sehingga bisa menggali coaching untuk melihat permasalahan dan menemukan solusinya sendiri begitu. Alhamdulillah. Oke Bu, menurut saya sebagai observer proses coaching tadi yang Ibu lakukan sudah sangat baik ya. Proses alurnya sudah sesuai dengan alur tirta dan Ibu juga tadi menggali dan memberi pertanyaan kepada coach sehingga coach bisa menemukan solusi dan permasalahannya yang dihadapi. Kemudian coaching juga tadi sudah dilakukan dengan prinsip coaching. Nah, yang terakhir nih Bu, saya mau bertanya, kompetensi apa lagi yang akan dikembangkan dari proses coaching tadi? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu dengan cara lebih memahami lagi Bu proses tirta itu Bu ya, sehingga melakukannya bisa lebih baik lagi. Mungkin untuk kedepannya saya akan melakukan coaching lagi dan semoga kalau saya sudah semakin memahami alur tirta tersebut, semoga hasil coachingnya juga lebih baik dari hari ini. Iya, amin. Terima kasih ya Bu, semoga lebih baik lagi. Demikian observasi kita ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Assalamualaikum Ibu, bagaimana kabar hari ini? Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik Bu. Sebelum kita melakukan kegiatan coaching, terlebih dahulu saya akan menyamakan persepsi terkait peran masing-masing ya Bu. Pada kegiatan ini, peran saya sebagai observer yang bertugas mengamati kegiatan coaching sesuai rubrik penilaian observasi yang saya miliki. Saya akan menyoroti diskusi yang berhubungan dengan prinsip dasar seorang coach berupa kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi coaching. Tak lupa saya juga akan memperhatikan kegiatan yang berhubungan dengan pendekatan tirta, teknik rasa, dan komunikasi pertanyaan yang berbobot. Merujuk pada rubrik penilaian tersebut, sejauh ini kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam kegiatan coaching kali ini? Baik Bu, terima kasih arahannya. Saya berpikir saya sepakat dengan penjelasan Ibu bahwa saya masih berproses untuk meningkatkan coaching.
Sehingga penting bagi saya untuk melatih keterampilan praktis dalam menggali komunikasi yang mengadaptasi dengan pendekatan kita dan teknik rasa. Dari dua kompetensi coaching tersebut, kompetensi mana yang Ibu prioritaskan untuk dikembangkan? Saya pikir dua kompetensi tersebut merupakan kompetensi yang saling melengkapi ya Bu. Dilihat dari esensinya, Tirta berfokus pada proses komunikasi yang efektif untuk menggali permasalahan dari coaching, sedangkan rasa itu berhubungan dengan ranah afektif dalam proses berkomunikasi. Berdasarkan jawaban Ibu, apa yang menjadi indikator ketercapaian dari kegiatan coaching yang ingin Ibu lakukan? Indikator ketercapaian yang ingin saya raih adalah mengimplementasikan kegiatan coaching sesuai alur Tirta dan teknik rasa untuk dapat membantu coaching dalam menemukan solusi permasalahan yang bertanggung jawab. Baik Ibu, silahkan untuk memulai kegiatan. Saya harap kegiatan yang akan Ibu lakukan dapat berjalan dengan lancar sehingga memenuhi harapan sesuai dengan indikator pencapaian telah Ibu utarakan. Terima kasih, izin untuk saya mulai. Baik Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kabarnya Bu Anggi? Alhamdulillah sehat Bu. Ibu gimana? Alhamdulillah saya sehat juga. Nah, berkaitan dengan yang kemarin sudah sampaikan Bu, kalau hari ini ada yang ingin saya utarakan kepada Ibu. Oh iya, saya hampir lupa. Gimana Bu? Ada apa ya? Begini, terkait dengan sikap salah satu murid saya di kelas. Saya merasa kesulitan untuk menghadapinya Bu. Oh iya, ada apa sebenarnya dengan murid Ibu? Kalau boleh tahu siapa namanya? Namanya Anissa. Jadi gini Bu, jadi 2 hari yang lalu ada orang tua murid yang bernama Anissa ini datang ke sekolah. Beliau mengeluhkan tentang teman-teman anaknya yang sekarang menjauhi Anissa di kelas. Jadi Anissa diacuhkan oleh hampir semua teman-temannya di kelas Bu. Dan ini terjadi setelah temannya yang lain, namanya April, dia memprovokasi semua anak perempuan di kelas begitu supaya dia menjelek-jelekan Anissa gitu supaya teman-temannya menjauhi Anissa. Dan ibunya merasa khawatir dengan hal tersebut karena sekarang Anissa sudah mulai mogok sekolah Bu. Dan semua itu berawal dari kegiatan kerja kelompok yang mereka lakukan minggu kemarin sebetulnya. Oh jadi sekarang Anissa sudah tidak mau sekolah lagi. Iya betul, iya. Kira-kira apa yang ingin Ibu harapkan dari percakapan kita ini mengenai permasalahan yang tadi Ibu alami? Ya mudah-mudahan setelah berbincang dengan Ibu hari ini saya mendapat pencerahan bagaimana saya harus bersikap terhadap April dan teman-teman lainnya. Kalau dibilang pembuli kan terlalu kasar ya Bu ya, tapi karena dia yang sudah menjelek-jelekan begitu, dan saya juga ingin memberikan penjelasan kepada orang tua Anissa, lalu saya juga ingin membujuk Anissa supaya masuk sekolah lagi seperti biasa. Oke Bu Anggi, bisa menceritakan bagaimana awal mulanya bisa kejadian seperti itu? Ya awalnya memang saya menyuruh anak-anak untuk mengerjakan tugas IPAS di rumah masing-masing sesuai dengan kelompoknya. Kebetulan anak perempuannya hanya 12 orang, jadi saya langsung membaginya menjadi 2 kelompok aja waktu itu Bu. Awalnya semua berjalan baik-baik saja sih Bu, tapi di pertemuan kerja kelompok yang kedua, kelompok Anissa ini mengeluhkan sikap Anissa yang tidak disiplin. Pertama dia datang terlambat, setelah itu dia tidak ikut bekerja sama dengan temannya yang lain dan dia malah asik sendiri begitu Bu, jadi main sendiri. Puncaknya di pertemuan terakhir, pertemuan kerja kelompok terakhir, selain kembali datang terlambat, Anissa juga menggunakan HP-nya Kirai untuk tethering sampai kuotanya habis begitu Bu. Begitu ya. Ini menjadi alasan April ya? Iya. Memprovokasi teman-teman. Iya betul. Untuk menjauhi Anissa. Ya, begitu kan Bu maksudnya? Iya betul. Nah, kira-kira apa yang Ibu harapkan nih dari murid-murid Ibu tersebut? Sebetulnya saya hanya ingin menginginkan murid saya berperilaku baik gitu ya Bu ya, dan saling menghormati, menyayangi satu sama lain, melaksanakan hak dan kewajiban mereka dengan
penuh rasa tanggung jawab begitu. Saya juga mengharapkan murid saya merasa nyaman di kelas tanpa adanya perselisihan begitu, Bu. Pernahkah Ibu berkomunikasi dengan anak yang pada April ya? Iya, April dan Anissa. Dan temannya itu, terutama tentang peran ibunya nih, ibunya Anissa, atau mengkomunikasikannya dengan pimpinan. Sebetulnya saya sudah mencoba untuk berbicara baik-baik dengan April ini, Bu ya. Tapi memang belum tuntas karena memang waktu ya Bu ya, di kelas hanya waktu istirahat gitu, dan jujur saya belum mendiskusikannya dengan kepala sekolah, belum gitu terkait masalah ini, karena saya pikir saya bermaksud untuk menyelesaikannya sendiri dulu begitu, jangan langsung disampaikan kepada kepala sekolah gitu, dan tentunya saya mengharapkan dengan bantuan dari Ibu sebelum mengambil langkah lebih jauh untuk mendiskusikannya dengan kepala sekolah. Baik, menurut Ibu Anggi nih, gimana Ibu bisa mengembalikan keadaan menjadi kondusif lagi di kelas? Apa aja tuh solusinya? Kalau saya pikir Bu ya, pertama-tama saya ingin melakukan aksi segitiga restitusi Bu. Ya, segitiga restitusi kepada April dan teman-temannya. Saya juga akan berbicara dengan orang tuanya Anissa, dan saya juga ingin mengunjungi rumah Anissa untuk memujuknya kembali supaya dia mau kembali ke sekolah begitu. Revisi dulu. Iya, betul. Baik, jadi untuk solusinya Ibu akan berkomunikasi dengan mereka nih, dan membangun kembali kolaborasi yang positif. Iya, betul. Nah, adakah kegiatan kerja kelompok untuk materi yang lain yang akan dilaksanakan oleh anak-anak Ibu ini? Ada Bu, sebetulnya masih ada pelajaran lain yaitu bahasa Indonesia dengan materi wawancara, tapi saya mendesainnya dengan kelompok yang berbeda. Ya. Apa saja langkah yang akan Ibu ambil dalam tugas kelompok nanti yang baru nih, untuk menghindari terjadinya kejadian hal yang sama? Sepertinya saya harus mengingatkan kembali kepada semua murid saya untuk melaksanakan kesepakatan kelas yang sudah kita buat sebelumnya Bu ya di kelas, dan mengingatkan lagi tentang nilai-nilai kerjasama yang baik, juga mensosialisasikan kembali tentang bahaya perundungan gitu ya, baik yang verbal maupun fisik. Selanjutnya saya akan melakukan pilih acak kembali di setiap kegiatan kerja kelompok untuk menghindari hal tersebut, mungkin untuk menstabilkan kembali perasaan dari Anissa mungkin Bu ya, yang sudah merasa dikucilkan. Barangkali dengan pilih acak kelompok yang baru, mungkin Anissa bisa memotivasi kembali Anissa supaya dia kembali ke. Baik Ibu, alhamdulillah coaching hari ini telah selesai. Saya juga memiliki beberapa catatan kecil dan juga beberapa pertanyaan. Silahkan Ibu tanggapi sesuai apa yang Ibu rasakan. Pertanyaan pertama saya, sejauh mana Ibu dapat melakukan coaching dan bagaimana pendapat Ibu terkait indikator pencapaian coaching yang baru saja Ibu lakukan? Iya, terima kasih atas pengamatannya ya Bu. Sejauh ini saya telah menerapkan prinsip dasar coaching, mulai dari kemitraan, proses kreatif, sampai memaksimalkan potensi coaching sesuai dengan alur tirta dan rasa, melalui pertanyaan yang berbobot, dan itu juga saya ajukan ke coaching. Saya sepakat dengan Ibu. Secara umum Ibu telah menjalankan peran sebagai coach yang baik. Ibu mampu menjadi mitra yang baik dengan memposisikan diri sebagai rekan yang membantu coach dalam menentukan solusi. Ibu juga telah mengarahkan coach untuk berpikir kreatif dan mengarahkan coach untuk berpikir secara analitis dengan penyampaian pertanyaan yang berbobot dan mencoba memaksimalkan potensi coach dengan mengarahkan coach pada pembuatan rencana yang bertanggung jawab. Ibu juga telah menerapkan alur tirta dan pendekatan rasa selama proses coaching berlangsung. Mengacu pada hal tersebut, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan? Iya, terima kasih atas penilaiannya ya Bu. Setelah melaksanakan kegiatan coaching ini, saya masih ingin mengembangkan keterampilan present atau kesadaran penuh, supaya proses coaching yang saya rasakan lebih bermakna lagi bagi coaching. Baik, sejauh ini performa Ibu sangat baik. Pengembangan keterampilan presence juga disadari menjadi acuan Ibu dalam mengembangkan diri untuk menjadi coach yang lebih baik lagi, dan yang Ibu butuhkan hanyalah jam terbang saja. Terakhir, saya hanya berharap dengan kegiatan coaching ini dapat dijadikan pengalaman yang memiliki dampak yang luar biasa bagi Ibu di waktu yang akan datang,
observasi kali ini saya cukupkan saja. Terima kasih atas kerjasamanya. Iya, baik Ibu, sama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kegiatan kita hari ini sudah selesai. Semoga kegiatan ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Dan sampai jumpa di kegiatan demonstrasi kontekstual yang selanjutnya. Sampai jumpa.